Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Satria Mega Kencana ya, SOTS SOTS. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q4-nya dari sudut pandang saya. Oke, kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung share aja di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung ke analisis ya. Untuk SOTS ya, ini memang saya dari riwayat bagian dividen ini saya nggak menemukan satupun ya. Jadi biasanya perusahaan yang nggak ada riwayat bagian dividen yang seperti ini saya langsung close aja, langsung cari saham lain. Buat saya penting ya mencari perusahaan tuh yang bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau nggak ada bagi dividen seperti ini, bisa jadi perusahaan tersebut entah cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi karena nggak ada riwayat bagian dividen, jadi ya nggak masuk kriteria. Oke, ini satuannya rupiah ya. Kita cek dulu untuk yang pertama, untuk Kastara Kasya dulu ya. Nah, kita harus melihat Kastara Kas ini tiap kuartal. Kenapa? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil bisa jadi perusahaan itu nanti ada kesulitan dalam bayar operasionalnya, ekspansi, atau nggak bayar pinjaman ke banknya. Ya. Dan memang untuk posisi Kastara Kas ini turun sekitar 465 juta. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian ekuitasnya, langsung pilih saldo labanya dulu ya, dan ini memang sudah langsung kelihatan ya permasalahannya di mana. Ini kita lihat dari saldo laba dulu ya. Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si SOTS ini saldo labanya negatif. Artinya si SOTS ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu tidak pernah untung, alias rugi melulu, sampai mengakumulasikan total kerugian 130 miliar. Ya, jadi ya ini termasuk kategori perusahaan bermasalah buat saya ya. Saldo laba negatif, nggak akan bisa bagi dividen, dan lagi termasuk kategori perusahaan bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya kita cek ke ekuitasnya dulu ya. Ini kita lihat ya, sebentar. Oke ya, ini kita udah pindahkan 179 ya. Ini kita lihat ya. Jadi untuk perusahaan yang defisit ya, yang nggak pernah bagi dividen, yang katakanlah rugi melulu ya, belum terbukti untung, PBV-nya premium ya di 11 kali. Oke, selanjutnya kita cek ke pendapatannya dulu ya. Di pendapatan kita langsung cek dulu, dipindahkan. Ini harus dilihat kenapa, karena pendapatannya adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik, artinya barang atau jasanya itu dibutuhkan oleh pasar ya. Dan di sini memang kinerja pendapatannya turun ya, turun 1,8 miliar ya, turun sekitar 8%. Nanti si pendapatnya kurang oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini juga harus dilihat karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat gross profit margin ya. Jadi misalnya 62% nih, artinya teman-teman kalau jual barang atau jasa harganya 100.000, itu ambil profit kotoran 62.000. Ya, sisanya itu 38.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya ya. Jadi memang ya carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai sektornya. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto, nanti semakin besar laba bersih. Karena nanti si laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, beban non operasional, beban pajak. Ya, jadi baru nanti keluar laba periode berjalannya. Sebentar, laba periode, nah yang ini lainnya ya. Dan ini kita lihat ya, ini perusahaan memang ya rugi gitu. Makanya dia makin lama defisitnya makin besar ya, belum terbukti untung dari bisnisnya. Ini kinerja laba kotornya turun ya, untuk rugi bersihnya sih turun ya, lumayan lah gitu ya. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian arus kasnya. Nah, ini kita pilih dulu untuk penerimaan kas yang ini. Ini berbeda dari pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan itu sifatnya akrual ya, jadi diakui aja, dicatat di atas kertas gitu. Tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya, jadi makanya rasionya harus tinggi seperti ini nih, 102% nih bagus ya. Jadi ibarat kalau 102% tuh teman-teman jual barang 100 juta, customernya bayar 102 juta. Nah, 2 juta sisanya itu adalah piutang yang sebelumnya mungkin belum tertagih ya. Jadi ingat, kas itu harus dikumpulkan karena dia punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, jadi dia bilang pendapatan 20,7 miliar, uang yang terima 21,2 miliar. Nah, sekarang uang yang diterima ini digunakan untuk bayar supplier, karyawan, operasional, nanti keluar net CFO ya. Dan ini nilainya negatif ya, nggak baik
gitu. Kenapa? Karena kalau nilai negatif seperti ini, artinya bisnisnya itu habis untuk operasional aja. Ya nggak menghasilkan uang tunai apa-apa. Dan ini termasuk triple red flag buat saya ya. Defisit, rugi, dan net CFO-nya negatif. Ya ini sangat-sangat nggak sehat. Apalagi ini udah 2 kuartal berturut-turut. 2 kuartal, maksudnya 2 periode berturut-turut ya. 2025, full year 2024, full year gitu ya. Cuman nggak tahu kalau misalnya ada yang bilang baik ya, saya nggak belum tahu ya, mungkin teman-teman ada pandangan yang lain gitu yang berbeda gitu. Cuman nggak masalah gitu ya, sifatnya subjektif. Oke, selanjutnya untuk aktivitas ekspansi usaha nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya, dan memang untuk periode yang sekarang memang dia ya mengurangi ekspansinya ya, nggak sebesar yang periode sebelumnya. Lalu untuk aktivitas pendanaannya ini nilainya positif ya, udah pasti jelas positif. Kenapa? Karena wah, uangnya nggak cukup ya untuk bayar operasional aja, nggak bisa gitu. Jadi dia pasti membutuhkan pinjaman ke bank gitu, entah pinjaman ke bank atau dia suntik modal ya. Cuman kalau di sini detailnya kita lihat di sini ada peningkatan utang lain-lain. Ya ini memang dia nggak mencatatkan di catatan kakinya gitu ya. Jadi ya nanti bisa mungkin teman-teman explore aja di CALK-nya ya. Nah, jadi memang kalau positif seperti ini ya bisa dibilang polanya kan tuh plus min plus, dan ada penurunan kastara kas. Ya, kalau penurunan kastara kas itu artinya perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya ya. Jadi si uang dari ini ya, utang lain-lain ini membiayai untuk operasional yang nggak nutup, ekspansi, dan juga perlu keluar uang juga dari dalam dompet ya. Jadi ini nggak sehat kalau buat saya ya, apalagi periode sebelumnya tuh habis langsung ya, kasnya ini turunnya drop sekali gitu. Nah, oke, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnisnya secara likuiditas ya, dan juga solvensinya. Kita pindahin dulu angkanya. Yang ini kita lihat dulu ya, sebentar. Oke, 14070 sama yang ini ya, satu lagi. Sebentar, 41. Oke, ya ini kita lihat ya untuk rasio lancar ini kecil sekali ya, di 0,56. Ini lemah ya, jauh di bawah nilai normal ya, 1,5. Rasio kas juga di 0,22 ya, apalagi ini CFO-nya negatif ya. Jadi ini resikonya sangat-sangat tinggi. Ya, resiko sangat tinggi gitu, berbahaya. Oke, selanjutnya untuk short term debt-nya ini kita lihat ada apa aja nih, ada utang bank ya, paling yang ini aja kita pindahin dulu. Ya, jadi ini kita lihat tuh untuk rasio kas terhadap short term debt ini 0,52 ya. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 10,1 miliar, uang di dompet cuma 5,2 miliar. Ya, jadi ini gimana nih cara lunasinya ya? Ya, nanti mungkin ya nanti kita lihatnya di kuartal-kuartal berikutnya gitu. Jadi ya makanya tadi saya sampaikan secara likuiditas gitu ini resiko sangat tinggi ya, apalagi ini dari cash flow-nya juga nggak bagus gitu ya, dua periode berturut-turut. Lalu untuk liabilitasnya kita pindahkan dulu ya angkanya. Oke, ini kita lihat ya, ini memang DR-nya ini tinggi juga ya di 1,3. Dan untuk long term debt to equity-nya di sini ada utang bank yang ini aja ya. Kita ambil yang ini aja. Oke, ini kita lihatnya memang untuk long term debt to equity ini terlihat masih rendah ya, dan juga memang untuk total debt sih turun gitu. Cuman tetap aja sih kalau buat saya ini resiko sangat tinggi ya, karena kembali lagi ya, kalau kita bicaranya hanya di cash flow ya, ini nggak menghasilkan apa-apa ya uangnya. Ini pasti pusing lah ya. Ibaratnya teman-teman punya bisnis gitu ya, uang untuk operasional habis nggak cukup gitu, harus ambil pinjaman, terus harus maintenance alat gitu mas, terus harus masih nggak cukup keluar uang dari dalam dompet ya, kurang lebih seperti itulah kondisinya ya. Jadi resiko sangat tinggi sekali lagi kalau buat saya. Nah, jadi si HOT setelah dipindahkan ya, perusahaan ini nggak menarik ya, nggak dari bagian dividen ya, belum terbukti untung, dan sudah jelas ya karena dia defisit ya sampai 130 miliar gitu, belum untung, tapi harganya premium ya, PBV-nya di 11,4 ya, ini masih rugi, dan korporat arus kas juga nggak sehat selama 2 periode berturut-turut, dan juga memang total debt sih bagusnya sih udah turun sedikit ya, cuman memang secara likuiditas ini resiko sangat tinggi. Solvensi sih saya mengikuti dari likuiditasnya aja ya, yang terpenting jangka pendeknya dulu nih
ya jangka pendeknya ini aman nggak gitu ya. Cuman kalau dilihat dari sini sih kurang begitu bagus ya. Mungkin itu aja untuk pendapat saya untuk hot shots ya gitu. Nah, nggak tahu nih teman-teman ada pendapat lain yang berbeda gitu ya, boleh sharingkan di kolom komentar ya. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4 ya. Jadi untuk 2026 sekarang berjalan, tahun depan gimana, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Saya nggak bahas harga sahamnya. Jadi kalau harga saham apakah besok naik atau turun gimana, ya itu saya nggak tahu ya. Terserah market aja mau dihargai berapa si shots ini. Dan juga untuk masalah valuasi di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PER aja ya. Jadi kalau teman-teman ada metode yang lebih baik, yang lebih bagus, silahkan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.